Litbang Kompas merilis hasil survei terkait elektabilitas terbaru bakal calon presiden pada Pilpres 2024. Dalam survei yang diselenggarakan pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023 dengan melibatkan 1.202 responden di 38 provinsi, Litbang Kompas merilis 3 figur tetap konsisten berada di papan atas dari sisi elektabilitas. Ketiga figur itu yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kalau kita lihat dari hasil elektabilitas yang ditunjukkan oleh tiga besar nama yang tadi Ganjar, kemudian Prabowo, kemudian ataupun Anies, itu memang tidak ada perubahan yang signifikan. Termasuk pula di sini ada nama Ridwan Kamil gitu ya, yang kita tempatkan memang di posisi capres potensial dengan elektabilitas di atas 8% gitu. Jadi dari survei sebelumnya, nama-nama tersebut pun sudah mengantongi elektabilitas yang tidak jauh berbeda dengan hasil survei kami di Januari 2023 ini. Saudara, kami tampilkan kepada Anda lebih jelas, inilah hasil survei Litbang Kompas terkait elektabilitas kandidat bakal calon presiden 2024. Dari hasil survei menunjukkan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, memiliki elektabilitas 25,3%. Pada survei sebelumnya, bulan Oktober 2022, elektabilitas Ganjar 23,2%. Sementara elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berada di angka 18,1%. Pada Oktober 2022 lalu, elektabilitas Prabowo berada di angka 17,6%. Dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitasnya 13,1%. Sebelumnya pada Oktober 2022, elektabilitas Anies Baswedan berada di angka 16,5%. Saudara, Litbang Kompas merilis hasil survei terkait elektabilitas terbaru bakal calon presiden pada Pilpres 2024. 3 figur tetap konsisten berada di papan atas dari sisi elektabilitas. Kita bahas bersama peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Mas Rangga. Selamat sore. Mas Rangga, Litbang Kompas menempatkan 3 figur atau 3 sosok dengan elektabilitas teratas sebagai capres yang mempengaruhi apa saja, Mas, dari hasil survei ini? Ya, memang ada beberapa hal yang menarik yang diperhatikan. Yang pertama adalah kita lihat bahwa sudah mulai ada konsolidasi yang lebih kuat gitu. Misalnya di kasusnya Ganjar pada Januari itu yang pemilih PDI, jadi memilih partai PDI itu yang memilih Ganjar sebagai calon presiden itu sekitar 40%. Ini merangkak naik di Oktober jadi 46,6%, kemudian di Januari jadi 54%. Sama halnya dengan Prabowo juga kurang lebih seperti itu ya. Dari 49% pemilih Gerindra pada saat itu kemudian merangkak naik sehingga sekarang 54% dari pemilih Gerindra itu dia memilih Prabowo. Jadi memang sudah mulai terkonsolidasi lah, sudah mulai tersalurkan suara dari partai ke suara. Oke, Mas Rangga, Pilpres kan masih panjang ini jalannya. Apakah elektabilitas 3 baca pres ini masih ada kemungkinan naik lagi jelang Pilpres nanti? Ya, tentu memang pasti ya dinamika akan terus terjadi. Sebagai catatan misalnya pada tahun lalu Januari gitu misalnya, posisi Prabowo masih pertama 25 sekian persen, posisi Ganjar kedua 20 sekian persen. Kemudian dalam rentang waktu 1 tahun kan ini berubah. Artinya apa? Artinya dalam rentang waktu sekitar setahunan ini tentu bisa aja nih terjadi perubahan-perubahan dan dinamika yang bisa berubah nantinya posisinya. Faktor yang akan mempengaruhi perubahan itu apa saja nanti, Mas? Ya, pertama mungkin dari segi internal ya, konsolidasi-konsolidasi yang seperti saya ceritakan tadi mungkin bisa semakin menguat ya. Jadi yang mereka sudah punya kedekatan dengan partai tertentu yang kemudian mengusung calon tertentu itu kemungkinan akan semakin menguat seiring dengan berjalannya waktu menuju pemilu 2024. Nah, tidak menutup kemungkinan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh elit-elit partai ini untuk mengkonsolidasikan gerakan mereka masing-masing juga mungkin bisa berpengaruh. Hmm.
Kalau deklarasi parpol, apakah juga jadi penentu elektabilitas? Karena kita tahu kan baru satu parpol yang mendeklarasikan Anies Baswedan, yaitu Nasdem. Apakah ini akan jadi pengaruh nanti? Ya, ada mungkin ya Mas kemungkinan itu. Cuman, kita masih harus wait and see dulu kira-kira, seberapa besar nih pengaruh dari deklarasi tersebut. Kita bisa melihat misalnya salah satu tokoh yang kemarin, Pak RK kemudian gabung ke Golkar, kita bisa melihat bahwa, elektabilitas beliau cukup menarik nih dalam 2 periode terakhir. Nah, mungkin langkah-langkah, seperti itu ya, mendeklarasikan kemudian membawa tokoh, ke gerbong itu juga nanti akan bisa mempengaruhi dinamika yang akan terjadi selanjutnya. Hmm. Mas Rangga, kalau faktor unggahan bakal calon presiden ini aktivitasnya di media sosialnya, apakah kira-kira akan berpengaruh juga pada elektabilitasnya? Bisa jadi berpengaruh, dan pengaruhnya ini bisa jadi negatif, bisa jadi positif ya. Tentu bagaimana cara, tokoh tersebut atau mungkin partai tersebut untuk memanajemen komunikasi publiknya nanti. Tidak selamanya positif dan tidak selamanya negatif juga, Mas. Bisa jadi justru menurunkan elektabilitasnya. Bisa jadi. Oke, itu tadi rilis dari Litbang Kompas terkait dengan bakal calon presiden. Apakah Litbang Kompas juga merilis ataupun mengeluarkan angka bagi kandidat bakal calon wakil presiden yang potensial? Siapa saja? Ya, sejauh ini dari pengamatan kita ada 2 nama yang paling, ini ya, yang paling prominent itu ada Pak Sandi dan Pak Ridwan Kamil, sebagai cawapres yang ibaratnya kalau kita lihat itu dicocokkan ketiga, capres tadi itu, cukup mendukung. Angka elektabilitas dari cawapres ini, 2 digit lah di atas 10%. Kemudian selain Pak Sandi dan Pak Ridwan Kamil ada juga Pak AHY yang berada di kisaran 8-9%. Mungkin, 3 tokoh itu sih Mas yang kita sudah coba lihat. Apakah Litbang Kompas juga memiliki angka pasangan antara baca pres dan juga baca wapres? Kita masih, belum, melakukan berbagai simulasi-simulasi sih untuk yang ini. Mungkin kita akan menunggu kira-kira, bagaimana nih pergerakan-pergerakan, dinamika-dinamika yang akan terjadi sehingga kita bisa, mungkin membuat simulasi yang lebih akurat nanti. Mhm. Kalau dari 3 sosok teratas tadi, 3 figur teratas tadi, apakah ada kemungkinan untuk bagaimana mereka justru dipasangkan sebagai baca pres dan juga baca wapres? Eee, ya seperti saya bilang tadi ya, di papan tengah kita bisa bilang ya, Hmm. Pak Ridwan Kamil itu kan di capres, beliau itu kan, berada di posisi keempat lah, dengan elektabilitas di kisaran 8,4%. Nah, posisi beliau itu juga menjadi menarik ketika diletakkan sebagai bakal calon wakil presiden. Karena, itu tadi, ketika dipasangkan dengan, siapa ya, baik, Pak Ganjar, kemudian Anies, kemudian Pak Prabowo itu, mendukung, dalam artian, masyarakat cukup menerima posisi beliau sebagai bakal calon, wakil presiden. Begitu juga dengan Pak Sandi. Mas Rangga, kalau dibandingkan hasil survei tahun lalu, Mhm. siapa yang paling signifikan mengalami perubahan? Eee, Dalam 1 tahun terakhir sebenarnya ya, yang paling signifikan itu yang pertama, saya bisa bilang, dari 3 teratas, mungkin antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo yang pertama. Bahwa, di awal Pak Prabowo itu di kisaran 25%, kemudian dia, sedikit menurun menurun, kemudian sedikit naik jadi 18,1%. Posisinya berubah. Kemudian Pak Ganjar naik, mundur. Awalnya sekitar 20%, kemudian dia naik 20%. Itu. Yang kedua adalah yang menarik tadi saya bilang bahwa, Pak Ridwan Kamil pada Januari lalu itu sekitar 2%-an. Jadi dalam waktu 1 tahun dia langsung naik sampai sekarang sekitar 8%. Jadi itu pergerakan yang cukup menarik juga untuk diperhatikan sebenarnya. Baik, terima kasih Rangga Eka Sakti, peneliti Litbang Kompas sudah berbagi di Kompas Petang hari ini. Terima kasih Mas Rangga.